Halo Smart Drivers, kita semua tahu betapa pentingnya untuk selalu fokus dan energik ketika mengemudi. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai suplemen untuk pengemudi. Bersama saya, Agung Yuniharto, Your Safety Buddy. Ketika kita mengemudi, kewaspadaan adalah kunci keselamatan. Kita perlu untuk menjaga fokus kita supaya ketika kita bereaksi, kita bisa bereaksi pada saat yang tepat dengan reaksi yang tepat pula. Saat kegiatan kita memberikan tantangan dan membutuhkan tambahan energi, tentu saja suplemen menjadi salah satu pilihan untuk bisa menjaga tingkat energi kita dan pada akhirnya bisa membantu kita tetap fokus dan waspada pada saat mengemudi. Tapi sebelumnya disclaimer dulu. Karena kebutuhan suplemen setiap orang berbeda-beda, tentunya sebelum Smart Drivers memutuskan untuk mengkonsumsi suplemen tambahan, tidak ada salahnya Smart Driver berkonsultasi lebih dahulu dengan dokter atau tenaga kesehatan yang bisa menentukan suplemen seperti apa dan berapa dosis yang Smart Driver butuhkan. Nah, ini adalah beberapa suplemen yang bisa membantu pengemudi untuk tetap fokus dan tetap berenergi ketika mengemudi di jalan raya. Vitamin B bisa membantu tubuh kita untuk mengolah makanan yang kita konsumsi sehari-hari menjadi energi yang bisa diserap oleh sel-sel dalam tubuh kita. Jadi saat kita mengkonsumsi makanan, khususnya karbohidrat, vitamin B bisa membantu untuk memecah dan mengolahnya sehingga lebih cepat untuk menjadi energi. Jadi bisa sebagai bahan bakar dari aktivitas kita, dalam hal ini tentunya mengemudi. Salah satu jurnal penelitian yang menarik yang diterbitkan dalam Journal of American College of Nutrition pada tahun 2016 menyebutkan bahwa adanya hubungan positif antara asupan vitamin B dengan peningkatan kapasitas kinerja fisik dan juga psikologis yang tentunya dibutuhkan salah satunya pada saat kegiatan yang membutuhkan fokus dan konsentrasi ekstra seperti mengemudi. Tentunya kalau kebutuhan vitamin B diri kita terpenuhi, ini bisa membantu kita tetap fokus tidak hanya pada pekerjaan, tapi juga dalam proses dari rumah menuju kantor, di mana kita juga membutuhkan kewaspadaan, sehingga kita bisa meminimalkan kemungkinan terjadinya kecelakaan. Tentunya kalau kita bisa memiliki tambahan energi yang lebih baik, kita akan lebih fokus dan bisa mengantisipasi semua potensi bahaya di jalan raya. Sebuah studi yang diterbitkan dalam Frontiers in Aging Neuroscience pada tahun 2018 menemukan bahwa orang-orang yang kebutuhan omega-3 di dalam tubuhnya terpenuhi dengan baik memiliki performa kognitif yang lebih baik dibanding orang yang terutama kekurangan asam lemak omega-3. Ini terjadi terutama untuk pemenuhan tugas-tugas yang membutuhkan kewaspadaan dan pemecahan masalah. Ya, ini salah satunya tentunya adalah mengemudi ya, karena mengemudi juga membutuhkan kewaspadaan yang tinggi dan banyak masalah-masalah yang harus bisa kita putuskan. Tindakan apa yang bisa kita ambil secara cepat dan akurat. Bagi para pengemudi, terutama mereka yang seringkali harus lama di dalam mobil, misalnya orang-orang yang sering bepergian jauh, vitamin D ini bisa membantu untuk menjaga tentunya kesehatan tulang dan juga mencegah potensi-potensi kelelahan yang diakibatkan oleh kekurangan asupan dari vitamin D. Namun ternyata peranan vitamin D ini tidak hanya masalah fisik. Dalam beberapa penelitian, peranan vitamin D ini juga memiliki pengaruh besar dalam peningkatan suasana hati seseorang dan tentunya peningkatan suasana hati ini akan berguna ketika kita mengemudi. Selain itu, vitamin D ternyata memiliki pengaruh positif dalam peningkatan energi kita. Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Nutrients pada tahun 2020 menyebutkan bahwa individu yang memiliki kadar vitamin D yang cukup di dalam tubuhnya memiliki tingkat energi yang lebih baik dibandingkan dengan orang-orang yang memiliki kekurangan vitamin D di dalam tubuhnya. Nah, ini tentunya tingkat energi yang lebih baik ini akan sangat berguna bagi kita ketika kita melakukan perjalanan, apalagi perjalanan yang jauh.
Untuk zat yang satu ini tentunya sudah tidak asing lagi bagi para pengemudi. Ketika kita mengemudi jauh, kemudian kita beristirahat di tengah perjalanan, asupan kafein baik itu melalui kopi atau beberapa jenis minuman berenergi lainnya, itu sudah menjadi asupan yang umum bagi para pengemudi. Namun meskipun kafein memiliki banyak manfaat untuk meningkatkan energi kita dan kewaspadaan kita ketika mengemudi, perlu diingat bahwa kafein sendiri ketika dikonsumsi berlebihan memiliki efek samping seperti kegelisahan, insomnia, dan juga peningkatan detak jantung. Efek samping ini seringkali menjadi kontraproduktif karena justru menyebabkan fokus kita atau konsentrasi kita ketika mengemudi berkurang. Meskipun kafein terbukti bermanfaat untuk meningkatkan energi kita ketika mengemudi, kita juga perlu memperhatikan batasan-batasan berapa banyak kafein yang boleh atau bisa kita konsumsi secara aman. Beberapa badan kesehatan seperti misalnya FDA di Amerika Serikat, FDA ini mungkin kalau di Indonesia bisa disamakan dengan Badan POM ya, Badan Pengawas Obat dan Makanan di Amerika Serikat sana, merekomendasikan untuk konsumsi kafein maksimal 400 mg satu hari atau setara dengan 4 cangkir kopi. Lebih dari itu, dikhawatirkan muncul efek samping dari kelebihan kafein yang justru kontraproduktif dengan tujuan kita mengkonsumsi minuman berkafein tadi. Ginseng diyakini memiliki berbagai manfaat, antara lain peningkatan energi dan daya tahan tubuh yang tentunya akan sangat berguna untuk menjaga kita tetap segar dan terjaga ketika kita melakukan perjalanan jauh. Selain itu, konsumsi ginseng juga diyakini bisa meningkatkan konsentrasi dan fokus, sesuatu yang perlu kita miliki selama kita mengemudi. Sebuah studi yang diterbitkan dalam PLOS ONE pada tahun 2013 menunjukkan bahwa ekstrak ginseng Amerika bisa meningkatkan ketahanan fisik dan mengurangi kelelahan pada subjek yang ikut serta dalam uji coba daya tahan. Kemampuannya untuk menjaga ketahanan fisik dan mengurangi kelelahan ini tentunya dianggap bisa menurunkan risiko kita mengalami kelelahan yang pada akhirnya risiko kita mengalami kecelakaan di jalan raya juga akan turun. Nah, Smart Drivers, itu tadi beberapa suplemen yang dianggap bisa mempengaruhi kemampuan kita ketika mengemudi. Tentunya ketika kemampuan fisik kita, terus kemudian daya tahan kita, dan juga kemampuan kita untuk konsentrasi dan tetap fokus di jalan raya meningkat, keselamatan kita juga akan meningkat karena risiko kita mengalami kecelakaan tentunya akan bisa kita turunkan. Tapi sekali lagi, sebelum mengkonsumsi suplemen atau vitamin tambahan, ada baiknya konsultasi dulu dengan dokter Anda untuk memastikan bahwa suplemen itu bisa berguna untuk diri Anda, tidak memberikan efek-efek negatif, dan juga kita bisa menentukan berapa dosis yang tepat untuk diri kita. Karena sekali lagi, tiap orang punya kebutuhan dan kemampuan yang berbeda-beda juga. Satu lagi yang perlu kita ingat, suplemen ini adalah tambahan untuk bisa meningkatkan energi kita, bukan solusi kalau kita sudah lelah. Jadi nggak ada gunanya kalau Anda minum suplemen ketika Anda sudah lelah dan berharap begitu minum Anda segar lagi. Obat dari kelelahan hanya istirahat. Itu yang paling utama dan paling aman untuk kita lakukan. Meskipun beberapa suplemen dianggap bisa memberikan dorongan energi, itu sifatnya hanya sementara. Suplemen apapun tidak akan bisa menggantikan kebutuhan tubuh akan istirahat yang cukup. Karena itu, tetap bijak ketika berkendara dan mengemudi, stay smart on the road.